Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada, tutorial kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, khususnya pecinta otomotif pemula, ya. Jadi saya ingin berbagi ilmu, tentunya khusus pemula. Jadi untuk yang sudah senior mungkin sudah tidak perlu untuk menonton video ini, karena kita sudah tahu bagaimana cara menyekur klep yang benar, ya. Jadi ini khusus untuk pemula. Mungkin teman-teman yang senior saya rasa ya abaikan sajalah, ya. Oke teman-teman semua, jadi sebelum kita melangkah untuk sekur klep ini, langkah pertama kita lihat kondisi katupnya itu sendiri, yaitu batang katupnya apa masih keadaan bagus atau masih sudah aus, ya. Jadi sebelum kita melangkah ke sekur klep, jadi kita lihat dulu kondisinya, kondisi klep, kondisi payung klepnya juga, terus kondisi seteng klep juga, ya. Jadi sebelum kita sekur klep, kita lihat dulu kondisi setengnya layak disekur atau nanti perlu ganti seteng. Dan yang lebih penting lagi adalah kita lihat kondisi bos klep itu sendiri, ya. Jadi klep ini, antara klep sama bos klep, jangan sampai kocak gini, ya. Kalau cuma sedikit saya rasa tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak gitu. Jadi masalahnya kalau sudah istilahnya oblak gitu, ya, kita sekurnya juga setengah mati, ya. Tidak rata-rata antara permukaan katup ini sama dudukan klep atau seteng klep ini. Oke teman semua, ya. Jadi itulah langkah pertama, kita cek dulu kondisi batang klep dan kondisi seteng klep itu sendiri dan bos klepnya. Kalau sudah oke, sudah tidak ada masalah, jadi tidak kocak, ya, sama bosnya, kondisi klep bagus, langsung kita melangkah ke penyekuran klep. Tujuannya sekur klep itu apa? Yaitu untuk meratakan antara permukaan payung katup atau klep ini, ya. Jadi untuk meratakan antara payung klep sama seteng klep, supaya tidak terjadi kebocoran kompresi pada saat seket ada di TMA. Jadi kita harus diratakan, jadi biar nanti kompresinya juga bisa maksimal, ya. Oke. Jadi bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, ya, mungkin sudah tahu adalah obat sekur, ya. Obat sekur ini ada workshop. Kalau kita beli obat sekur ini ada yang sini kasar, yang sini halus. Kalau permukaan katup masih keadaan bagus, kita langsung pakai yang halus. Jadi yang tidak perlu yang kasar. Kalau yang kasar, kalau memang nanti permukaannya tidak rata betul, kita dipercepat dengan yang kasar. Jadi berhubung ini keadaan sudah masih bagus, kita tinggal istilahnya membilasi aja. Jadi kita pakai yang halus. Oke sobat semua, yang kedua adalah kita persiapkan oli. Oli sedikit saja, ya. Jadi untuk melumasi batang klep itu pada saat penyekuran, dan adalah persiapkan bensin, ya. Bensin untuk nyuci nanti, untuk nyuci batang klep. Oke teman-teman semua, ya. Jadi yuk kita belajar bersama, sinau bareng, terutama khusus untuk pemula, ya.
Jadi untuk kita melangkah ke skor klep, usahakan batang klep ini dibasahi oli dulu ya. Tujuannya adalah biar kita muternya tidak terlalu berat juga ya, biar enak gitu. Dikasih oli dulu baru dikasih obat skor ini ya teman-teman semua. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita harus berhati-hati betul dalam pada waktu kita saat mau menyukur klep ya. Ini adalah obat skornya, obat skor. Tolong jangan sampai, hati-hati ya teman-teman ya, kita hati-hati jangan sampai obat skor ini ya kita pasang di sini dulu sedikit ya. Ini harus kita ratakan dulu. Nah, kayak gini. Oke, sudah ada obat skornya. Usahakan teman-teman ya, jangan sampai obat skor ini meluber ke sini, ke batang klep ini. Hati-hati pada saat muter. Kalau obat skor sampai meluber ke sini, maka batang klep ini akan menjadi korban, akan menjadi kena gigisan obat skor, dia akan mengecil lagi, akan melonggar sama bos klepnya. Kita hati-hati ya. Kita kasih obat skor dulu. Oke, kita pegang sini ya, ujung klepnya ini ya, kita mempermudah ya. Jadi terserah kita, terserah yang mau skor gimana enaknya gitu ya. Kita kasih oli sedikit, kita masukkan sini ya. Kita pakai selang ini untuk memutarnya, pakai selang bensin, kasih karet. Ya, untuk cara memutarnya itu kita angkat sedikit, kita putar gini. Oke teman-teman semua ya. Jadi untuk yang senior saya rasa tidak perlu menonton video ini karena kita sudah paham. Jadi video ini hanya untuk pemula ya, pemula cara skor klep yang benar gitu ya. Kita putar terus nanti sampai rata betul sama ini, sama setengnya, sampai rata betul. Kalau bisa kita kasih oli sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Kasih oli ini tujuannya adalah obat skor yang kita putar kan menyamping gini, obatnya kan ke tepi ya, dan nanti dikasih oli dia akan ngumpul ke tengah kembali, jadi terus makan terus gitu. Jadi jangan pakai bensin ya. Kalau kita mau kasih pelumasan pada saat skor ini, jangan pakai bensin. Kenapa? Kalau pakai bensin dia akan meluber ke batang klep. Obat skor akan meluber ke batang klep, yang akan mengakibatkan batang klep akan kasar dan rusak. Jadi harus hati-hati betul untuk skor klep ini. Jadi kita pakai oli lebih aman. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan obat skor yang sudah ke tepi pada saat kita putar. Oke, langsung kita putar lagi ya. Jadi biar cepat. Jangan pakai cairan yang terlalu encer. Kalau kita tidak kasih oli gini kan muternya kita berat. Kalau kasih oli, obatnya kita ke tengah lagi gini. Setelah kita putar ke tepi, dia ke tengah lagi gitu. Kalau kita kasih bensin, meluber ke batang klep, nanti mengakibatkan batang klep itu sendiri akan aus dan akan mudah bocor, oli masuk ke ruang bakar. Terutama yang perlu diperhatikan adalah
klep klep masuk ya, kita harus perhatikan betul. Pada saat skor klep kita harus berhati-hati. Oke, sampai kita gosok terus ya sampai rata. Nanti ini terasa sudah mulai halus. Kalau halus biasanya sudah rata. Oke teman-teman semua ya, ini kelihatan sudah suaranya sudah halus. Soalnya tidak, permukaan tadi tidak separah betul. Soalnya tadinya motor ini hidup, jadi enggak, untuk kebocoran mungkin sangat sedikit. Oke teman semua, langsung kita ke yang klep buang ya. Ini yang apa? Yang klep in sudah kelihatan sudah rata. Sekarang pindah ke klep buang. Untuk pengetesan nanti setelah kita skor dua-duanya, kita cuci, kita tes untuk kebocorannya. Oke, sama dengan tadi ya, kita silap dulu. Jadi skor klep harus berhati-hati betul ya, soalnya nanti kalau kita tidak hati-hati sampai batang kemasukan overskor yang mengakibatkan nanti ada kebocoran oli, dia akan berasap kembali. Pokoknya kita usahakan sebaik mungkin gitu ya. Kita kasih obat skor dulu sudah ya. Untuk batangnya kita kasih oli dulu sedikit. Ya. Kita kasih oli sedikit saja. Jadi kalau kita kasih oli langsung makannya itu keras ya, maksudnya obat skornya ke tengah dia. Kelihatannya sudah halus ini ya teman-teman ya. Ini sudah halus. Sekarang langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan dulu, kita tes masih bocor apa enggak, kita tes ya. Kelihatannya sudah halus. Sebentar, kita bersihkan dulu obatnya ya, kita kurangi obatnya. Oke teman-teman, bentar ya, kita lihat kondisinya sudah rata apa belum.
kita cuci pakai bensin dulu. Oke teman-teman semua ya, ini sudah kelihatan rata ya, sudah kelihatan rata. Sekarang kita pengetesannya. Dan kita lepas dulu satunya. Kita permukaan ini kita cuci pakai bensin dulu. Hati-hati nyucinya ya, kita kuas, kita bersihkan sama kuas dulu. Kalau bisa jangan masuk ke kena ghost klep itu. Untuk obat skurnya kita kuas, kita balik ke bawah sini. Kita cuci pakai bensin, ya kotor dari sini. Untuk kondisi klep innya, juga sudah rata ya. Nah, ini sudah rata ya teman-teman ya. Untuk klep ini sudah rata. Sekarang kita tes dulu. Sudah kita bersihkan. Oke, sebelum kita melangkah ke pengetesan, sebelum pengetesan kita pukul-pukul dulu kayak gini. Oke. Tujuannya adalah ditepuk-tepuk ini, tujuannya adalah barangkali masih ada pori-pori yang kecil banget ya. Masih ada pori-pori yang kecil, kita pukulin dulu. Maksudnya biar rata ya. Ini. Jadi inilah teori-teori yang pernah saya alami. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat selama ini. Jadi kita pukul gini adalah untuk meratakan, mungkin ada pori-pori kecil yang belum rata, kita pukulin kayak gini biar agak mampat. Oke teman-teman semua ya, sekarang kita tes pakai bensin ya. Pakai bensin dulu, kita masukkan dari lubang manifold pembuangan, lubang knalpot. Di atas pakai bensin ini ya, penuh ya. Sekarang kita lihat permukaan sini, apa masih bocor? Bentar ya, nggak kelihatan ya.
Oke teman-teman semua ya, jadi kelihatan sudah mampat ini, sudah ada kebocoran. Kalau bensin bocor, kalau skurnya enggak apa itu kurang rapat, dia akan meluber ke sini untuk bensinnya. Ini sudah rapat ya, sudah tidak ada bensin. Jadi untuk skurnya sudah rapat, sudah mampet, bensin tidak bisa keluar, berarti sudah mampet, ya bagus gitu. Sekarang untuk klep innya, ini kita tuangkan dulu bensinnya ya, ini masih penuh ya. Sekarang tinggal klep innya, kita tes dulu sekalian. Sebelum kita tes, kita pukuli lagi kayak tadi. Oke, sekarang kita tes ya. Kita kasih bensin lagi. Pokoknya bensinnya, wah ini masih terus sekali nih. Ini belum mampet lah ini. Ini contohnya ya. Ini belum rapat nih. Ini kelihatannya agak lama ya. Nah ini. Ya bensin sudah jalan. Jadi bensinnya tidak mau mampet ini. Berarti untuk skornya berarti kurang rapat. Nah ini masih jalan bensinnya. Mau basah itu. Berarti harus kita skor ulang. Oke teman-teman semua ya. Jadi untuk klep egg-nya sudah rapat. Sekarang tinggal pengetesan untuk klep innya. Kita tes sudah rapat apa belum ini. Bentar kita tepuk-tepuk dulu biar enggak rata ukurannya. Oke teman-teman, tes dulu, kita kasih bensin. Oke teman semua ya, ini sekarang sudah tidak merembes lagi, sekarang sudah rapat ya. Nah, ini kering ya, sudah kering. Nah rapat. Nah, ini bensin masih penuh ya, ini bensinnya masih penuh ya, isi bensin masih penuh. Di payung klep sudah rapat sekarang ya, bensin sudah tidak melebar lagi. Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi beginilah cara skor klep yang benar ya. Ya bukan yang lain tidak benar, cuma kita berusaha sebaik mungkin cara penyukuran klep ya. Maksudnya yang benar itu, yang dimaksud dengan skor klep yang benar itu, kita pada saat pada saat kita menaruh obat skor itu sangat berhati-hati sekali. Jadi jangan sampai melebar ke batang klep. Itu yang dimaksud yang benar gitu ya. Kalau muternya kita bisa semua, caranya juga bisa teman-teman ya. Jadi sekali lagi, video ini hanya untuk pemula. Jadi mungkin yang senior tidak perlu, saya rasa tidak perlu nonton video ini ya, soalnya mungkin sudah paham, sudah tahu caranya yang benar gimana gitu ya. Jadi khusus untuk pemula. Oke teman semua, mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan kita semua ya. Jadi cara pensyukuran klep yang benar gitu. Oke, mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau video ini
Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jadi untuk langkah-langkah penyukuran, jadi kesimpulannya adalah kalau nyukur klep jangan sampai kena batang klep. Kedua-duanya juga sama, bos klep juga keadaan bagus gitu. Oke teman semua ya, sampai di sini dulu yang kita bahas pertemuan kali ini. Jadi itulah cara menyukur klep yang benar. Oke, jangan lupa tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih baik ke depannya, bisa saling tukar pengalaman ya. Mudah-mudahan bisa mengambil hasil dari video-video yang saya upload ini. Oke teman semua, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.